Saudara-saudari, sejak awal mula Allah berusaha berkomunikasi dengan manusia. Mulai sejak Abraham, Musa, nabi-nabi, Allah berusaha menyampaikan kepada manusia bagaimana sebaiknya hidup supaya selamat. Tiap kali manusia lupa atas kebaikan Tuhan, menjauhkan diri dari perintah-perintah Allah, menjadi malas sembahyang, malas doa, tenggelam dalam dosa, Allah tetap berusaha memanggil nabi-nabi. Dan banyak nabi dipanggil untuk memperbaiki manusia, supaya manusia kira-kira paham apa sebenarnya perjalanan hidup yang benar. Tadi dalam bacaan pertama dari buku Nabi Yesaya, kita melihat dengan jelas bahwa rencana ilahi, pikiran ilahi rupanya berbeda dengan pikiran manusia. Manusia seringkali mencari untung material, mencari kehormatan, ingin dipuji, ingin sukses duniawi, ingin banyak hal duniawi. Tetapi pikiran Allah lebih luas. Allah menawarkan kepada manusia tidak hanya yang sementara di dunia ini, tetapi menawarkan kepada manusia keselamatan abadi, damai dalam hati, cinta kasih, belas kasihan, kebaikan. Tidak heran tadi Nabi Yesaya bilang, ucapkan yang dikatakan Allah kepadanya, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Rencana ilahi ada selalu satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Ini seringkali dilupakan manusia, karena hanya melihat yang sekarang di dunia ini, yang sementara tetapi yang akan hilang waktu kita dipanggil Tuhan. Allah ingin menyelamatkan manusia untuk kehidupan abadi yang bertahan selama-lamanya. Dan tadi dalam Injil kita dengar satu perumpamaan Yesus yang justru memperlihatkan hal ini. Cerita perumpamaan tentang buru-buru yang dicari pemilik kebun anggur yang pagi pergi ke pasar mencari orang yang mencari kerja, menerima mereka jam 9 lagi, jam 12 lagi, jam 3 lagi, malahan jam 5 sore lagi pergi. Masih dapat orang, dan semua mereka bekerja di kebun anggurnya. Dan malam mereka datang untuk menerima upah. Dan waktu itu
upah satu hari 1 dinar. Itu standar. 1 hari bekerja 1 dinar. Dan apa yang kita dengar? Tuhan memberikan kepada semua 1 dinar. Menurut pikiran manusia tidak adil. Menurut pikiran manusia, yang bekerja lebih lama harus dapat upah lebih tinggi. Tetapi Tuhan memberikan kepada semua 1 dinar. Karena pikiran dan rencana ilahi keselamatan manusia yang hanya bekerja setengah hari, malahan hanya 3 jam, hanya 1 jam, perut sama besar, harus juga makan. Karena Allah memikirkan keselamatan manusia. Semua orang harus selamat. Yang dipanggil pagi-pagi untuk ke kebun, yang dipanggil siang, yang dipanggil sore, menurut rencana ilahi, semua orang diberikan 1 dinar. Kita lihat, pikiran dan rencana ilahi berbeda dengan pikiran manusia. Manusia pikir sesuai dengan pola manusia. Tapi Allah memikirkan menurut keselamatan manusia. Dengan tujuan supaya semua selamat. Orang yang bertobat dalam kehidupan ini, mungkin sudah berumur bertobat, Tuhan berikan kepada dia keselamatan. Tidak hanya setengah keselamatan. Orang yang bertobat mungkin pada akhir kehidupan, belas kasihan ilahi memberikan kepada dia keselamatan. Dalam perumpamaan ini, Yesus memperlihatkan dengan jelas bahwa tujuan dari Allah ingin menyelamatkan manusia. Manusia yang sejak awal setia, manusia yang mungkin tengah hidup mulai setia, manusia yang baru bertobat pada akhir kehidupannya. Kata lain, tak pernah terlambat untuk bertobat. Belas kasihan ilahi menyelamatkan. Dan Santo Paulus juga melihat hal ini. Dia melihat pikiran manusia, dunia, yang pada waktu itu ada, yang sekarang pun mungkin hampir sama. Manusia yang mau merebut kekuasaan, mencari profit, pikiran materialistik. Santo Paulus melihat itu. Sekaligus dia melihat sabda Tuhan, kerajaan Allah, penuh cinta kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Santo Paulus membandingkan dua itu. Pikiran manusia, pikiran Allah. Dan tadi dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberikan kesaksian. Saya memilih kerajaan Allah. Saya kejar kerajaan Allah. Dan sebenarnya secepat mungkin saya ingin berangkat ke kerajaan Allah. Tapi saya masih punya tugas di dunia ini. Saya masih punya tugas pelayanan. Santo Paulus bilang kepada orang di Filipi, karena kalian saya harus bertahan di dunia ini. Karena kalian saya harus masih terus melayani. Tapi Santo Paulus dengan ucapan ini, dia memberikan satu kesaksian luar biasa. Bahwa dia memilih pola pikiran Allah. Berarti cinta kasih, belas kasihan, kebaikan, keadilan ilahi.
Dan Santo Paulus mengajak umatnya, dan juga kita semua, supaya kita di dunia ini yang begitu terisi dengan pikiran pola manusia. Kita bisa bilang individualismus, materialismus, segala hal itu, bahwa kita sebagai pengikut Yesus selalu berusaha menghayati nilai-nilai ilahi, kerajaan Allah. Dan kita ciptakan dimanapun kita hidup, dalam perkawinan, dalam keluarga, kita memakai belas kasihan, pengampunan, kebaikan, kemurahan hati. Dan kita dengan ini mengikuti Yesus yang juga datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus membimbing, menyertai kita, juga menjadi pembawa cinta kasih dan belas kasihan ilahi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.